Kita akan baca firman Tuhan sebagaimana ditetapkan oleh panitia dari Yohanes 10 ayat 28 sampai 29 dengan tema keselamatan di dalam Tuhan. Saya bacakan ayat ini dan Bapak Ibu serta saudara-saudara bisa mengikuti pada layar yang ada ataupun di perangkatnya masing-masing. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Demikianlah sejauh ini bagian firman Tuhan yang kita baca. Berbahagialah setiap kita yang membaca firman Tuhan, merenungkan dan melakukannya dalam kehidupan kita setiap hari. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau misalnya ada seseorang memanjat pohon yang tinggi, kemudian ketika di atas pohon itu ada ranting yang patah, nyaris orang itu jatuh. Tapi kemudian dia tidak jadi jatuh. Biasanya kita bilang, aduh selamat ya, begitu ya. Lalu kemudian kalau kita mengendarai kendaraan lewat tempat yang sulit ya, nyaris untuk kita jatuh ke dalam jurang, tapi ternyata tidak jadi. Biasanya kita bilang, aduh selamat ya, puji Tuhan selamat. Atau misalnya kita naik kapal laut, kemudian kapal itu tenggelam. Katakanlah ada orang naik kapal laut, kapalnya tenggelam. Yang lain tenggelam, tapi ada yang tidak tenggelam. Biasanya mereka bilang, syukurlah kami selamat. Begitu ya. Nah jadi Bapak Ibu dan saudara-saudara, yang perlu kita pikirkan ialah bahwa sebagaimana tema yang ditetapkan oleh panitia itu keselamatan dalam Tuhan. Tentu saja yang dimaksud daripada selamat atau keselamatan di sini bukan sekadar naik pohon tidak jatuh, bukan sekadar melewati medan yang sulit dengan kendaraan tapi tidak terjatuh, atau naik kapal kemudian kapal tenggelam, orang lain tenggelam, kita tidak tenggelam. Keselamatan yang dimaksud di sini tentu bukan seperti itu. Ya. Lalu yang dimaksud sesungguhnya seperti apa? Maka keselamatan yang harus dipahami di sini adalah bahwa yang dimaksud di sana adalah diampuni dari dosa. Kemudian dibebaskan dari kuasa dosa. Karena di Roma pasal 3 itu bicarakan mengenai manusia itu setelah jatuh dalam dosa berarti bahwa kuasa dosa atau diperbudak oleh dosa. Tapi keselamatan itu maksudnya ialah dibebaskan dari kuasa dosa dan yang berikut ialah bahwa diselamatkan dari hukuman kekal. Itu keselamatan yang harus kita pahami dalam kaitan dengan tema yang hendak kita bicarakan pada hari ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, dari ayat firman Tuhan dan tema yang ditetapkan panitia ini ada 3 hal akan saya bicarakan. Yang pertama mengenai konsep keselamatan dalam iman Kristen berdasarkan teks firman Tuhan yang tadi. Ya, keselamatan dalam iman Kristen itu, ya di sini ada hal yang perlu kita perhatikan yaitu yang pertama ialah bahwa keselamatan hanya ada di dalam Yesus Kristus. Di sini dalam ayat 28 mengatakan, dan aku memberikan hidup yang kekal, begitu. Siapa aku ini? Yang sedang bicara di sini adalah Yesus Kristus, bukan? Dia katakan bahwa aku memberikan hidup yang kekal. Maksudnya adalah hidup kekal itu merupakan sesuatu yang diberikan oleh Yesus Kristus. Dan memang tidak ada orang yang pernah mengatakan kalimat seperti ini. Siapa bisa memberikan hidup kekal kepada manusia selain Yesus Kristus? Tidak ada, bukan? Betul atau tidak? Hanya Yesus Kristus yang bisa memberikan hidup yang kekal. Sehingga sudah betul kita katakan bahwa keselamatan hanya ada di dalam Yesus Kristus. Nah mungkin supaya kita tidak bingung. Sebenarnya keselamatan dengan hidup kekal itu apa sih bedanya? Atau sama atau tidak itu dua hal ini? Karena panitia menulis keselamatan dalam Tuhan. Saya lihat di dalam teks ini nggak ada kata-kata keselamatan itu. Mulai ayat 28 sampai 29 itu tidak ada keselamatan. Terus bagaimana? Ya, maka harus kita pahami keselamatan dengan hidup kekal itu hubungannya ialah bahwa hidup kekal itu merupakan hasil atau tujuan dari keselamatan. Manusia diselamatkan untuk apa sih? Supaya dapatkan hidup kekal. Lalu hidup kekal itu apa? Yohanes 17 ayat 3 mengatakan, mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar. Mempunyai relasi yang dekat dengan Tuhan Allah. Disitulah
biasa kita kenal dengan hidup kekal dalam seperti tulisan Yohanes 17 ayat yang ketiga. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara, hidup kekal adalah anugerah hidup baru yang ditanamkan dalam diri orang percaya. Ya, jadi hidup kekal bukan sekadar hidup selamanya, melainkan kualitas hidup yang mengenal Allah secara intim dan menikmati persekutuan dengannya. Dan itu dimulai ketika seseorang dilahirkan oleh Roh Kudus. Karena rohani manusia yang sudah mati akibat dosa dihidupkan oleh Roh Kudus, kemudian tertarik pada perkara rohani, lalu bisa mengerti, menerima Yesus dalam hidupnya. Nah, Yesus mengatakan bahwa aku memberikan hidup kekal. Dan memang hanya Yesus yang memberikan hidup yang kekal. Kalau kita ingat dalam khotbah yang minggu lalu itu, tidak diperlukan lagi korban untuk pengampunan dosa. Mengapa? Karena Yesus sudah mati pada kayu salib untuk menanggung hukuman dosa. Dan itu yang sedang kita peringati pada hari ini. Ya, di dalam Yohanes 10 ayat 11 Yesus katakan, akulah gembala yang baik, memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Dia beri nyawa bagi domba-dombanya. Maka waktu dia lahir itu, ya, ketika ada pemberitahuan mengenai kelahirannya kepada Yusuf itu, malaikat mengatakan, ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Jadi Yesus menyelamatkan. Yesus memberikan hidup yang kekal. Hanya di dalam Yesus, manusia bisa mendapatkan hidup yang kekal. Keselamatannya hanya di dalam Yesus Kristus saja. Sering kita kenal dengan solus Kristus. Hanya Kristus. Tidak ada yang lain. Kecuali Yesus Kristus. Waktu Petrus berkhotbah di hari Pentakosta itu. Kisah Rasul 4 ayat 12 mengatakan, dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain dalam dia. Sebab di bawah kolong langit ini, tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya manusia dapat diselamatkan. Jadi sekali lagi, keselamatan memang hanya ada dalam Yesus Kristus. Kan Yohanes juga menulis toh, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun sampai kepada Bapa atau datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yohanes juga menulis dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat 11 ayat 12, di situ dikatakan bahwa Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita dan hidup itu ada dalam anaknya. Barang siapa memiliki anak, dia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, dia tidak memiliki hidup. Maksudnya, supaya memiliki hidup yang kekal, orang harus memiliki Yesus Kristus. Karena di luar Yesus, tidak ada keselamatan. Memang dia sudah mati pada hari ini ya. Kita peringati peristiwa itu. Tapi nanti di hari Minggu, dia bangkit kembali. Mengalahkan kematian. Ya, dia mengalahkan kuasa maut sehingga dengan demikian di dalam dia manusia bisa mendapatkan hidup kekal. Jadi keselamatan hanya ada di dalam Yesus. Itu sebabnya setiap kita yang sedang berkumpul di sini masing-masing harus betul-betul memastikan dalam hati bahwa sudah memiliki Yesus Kristus. Itu paling penting. Apa artinya kita berkumpul ikut acara seperti ini tanpa Yesus dalam hati? Ya. Termasuk yang tadi berapa orang maju ke sini tadi. Pikul salib, ada yang disalib dan sebagainya. Nah saudara boleh pegang-pegang salib itu. Kelihatan saudara disalib situ. Tapi kalau engkau tidak terima Yesus dalam hidupmu, ya tidak ada artinya. Ya, maka engkau harus terima Yesus dalam hidupmu. Dengan demikian engkau mendapatkan hidup yang kekal. Dan segala sesuatu yang kita lakukan dalam Tuhan tidak ada yang sia-sia. Nah, itu yang pertama merupakan konsep keselamatan dalam iman Kristen. Kemudian yang kedua, masih di ayat 28. Ya, keselamatan atau hidup kekal itu merupakan pemberian Tuhan. Perhatikan ayat 28. Dan aku memberikan hidup yang kekal. Nah di sini sangat jelas. Ya, aku memberikan hidup yang kekal. Itu maksudnya adalah hidup kekal itu merupakan pemberian Tuhan. Nah ada yang menarik di sini. Bapak Ibu dan Saudara, kalau perhatikan baik-baik ayat 28 itu, aku memberikan. Tidak dikatakan aku akan memberikan, tapi aku memberikan. Jadi kapan orang bisa dapatkan hidup kekal? Ya waktu percaya Tuhan Yesus. Saat ketika kita percaya Tuhan Yesus, nah di situ kita punya hidup kekal. Jadi kalau orang sudah terima dalam hidupnya, pasti dalam hidupnya itu dia punya hidup yang kekal. Nah,
Aku memberikan di sini juga bicara mengenai tindakan aktif daripada Kristus. Secara aktif bertindak, memberikan hidup kekal kepada manusia. Karena memang keselamatan kita itu dikatakan bahwa itu merupakan kedaulatan Tuhan. Tuhan yang bertindak untuk menyelamatkan kita. John Calvin katakan satu kalimat begini. Tidak ada satupun bagian dari keselamatan yang bergantung pada manusia. Semuanya berasal dari anugerah Allah. Ya. Siapa yang pernah berdoa meminta supaya Tuhan Allah kirim anaknya untuk mati di salib bagi manusia? Tidak ada. Ya. Siapa yang pernah memohon kepada Bapa di surga, tolong kirimkan anakmu biar dia mati di salib bagi kami? Tidak ada. Waktu Yesus ada di dunia pun tidak ada yang datang dan minta tolonglah matilah di salib untuk selamatkan kami. Tidak ada. Semuanya itu merupakan anugerah Tuhan. Tuhan Allah yang bertindak dari dirinya sendiri untuk menyelamatkan manusia. Roma 9:16 mengatakan, jadi hal itu tidak tergantung pada kehendak orang atau usaha orang, tetapi kepada kemurahan hati Allah. Semata-mata karena Tuhan Allah bermurah hati. Ya, itulah sebabnya kita bisa diselamatkan. Maka ada orang menulis begini. Keselamatan bukan hadiah bagi orang baik, tapi anugerah bagi orang berdosa yang dipilih Tuhan. Jadi kita selamat bukan hadiah bagi orang baik, karena kita ini asli bukan orang baik. Kita orang berdosa. Sehingga hidup yang kita dapatkan itu merupakan suatu pemberian yang cuma-cuma dari Tuhan Allah. Kan Paulus tulis dalam Roma pasal 3 itu kan. Ayat 23 mengatakan semua orang telah berbuat dosa. Tapi ayat 24 bilang apa? Oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Jadi sekali lagi kita selamat. Itu bukan karena usaha kita atau karena kebaikan kita. Semuanya karena anugerah Tuhan. Tuhan yang berinisiatif, Tuhan yang bertindak untuk menyelamatkan kita. Sehingga di sini kita semuanya harus bersandar penuh kepada karya Kristus. Dan ini juga menolong kita supaya kita hidup rendah hati. Karena beberapa minggu lalu saya mengatakan bahwa dosa menyebabkan manusia itu bangkrut secara rohani. Bangkrut secara rohani maksudnya tidak mempunyai kemampuan secara moral dan spiritual untuk menghampiri Tuhan. Ya, kehabisan atau ketiadaan nilai kebaikan dalam diri manusia itu maksudnya bangkrut secara rohani. Tidak ada yang bisa kita andalkan untuk diselamatkan oleh Tuhan karena kita semua dalam berdosa. Calvin pernah mengatakan, saya kutip kalimatnya beberapa minggu yang lalu, hati manusia itu dikatakan seperti pabrik berhala yang dihasilkan hanya dosa. Sehingga dalam Kejadian mengatakan kecenderungan hatinya adalah melakukan kejahatan. Itu manusia. Maka keselamatan bukan hasil usaha manusia, bukan juga merupakan kerjasama antara manusia dengan Allah. Keselamatan itu 100% anugerah Tuhan. Sering kita kenal dengan sola gracia. Hanya anugerah Tuhan yang kemudian kita terima dengan iman. Iman itu apa sih? Iman itu tangan kosong menerima anugerah Tuhan. Ya, dengan kita menerima anugerah Tuhan dalam Yesus Kristus, maka sekarang kita boleh diselamatkan. Ya, jadi Tuhan Allah yang bertindak untuk menyelamatkan manusia. Yesus Kristus dalam Lukas itu 19 ayat 10 bilang, anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Kalau dia tidak datang untuk mencari kita, kita tidak bisa mendapatkan keselamatan. Itu sebabnya sekali lagi kita semua harus rendah hati. Selalu rendah hati, sungguh-sungguh beri diri melayani Tuhan. Sebagai syukur kita kepadanya karena kita sudah diselamatkan. Kemudian yang berikut, konsep keselamatan iman Kristen sesuai dengan teks firman Tuhan ini tadi. Saya baca ulang ayat 28-29 dikatakan begini. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Kemudian kalimat berikut. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Saya garis bawahi kalimat. Seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Kemudian ayat 29. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun. Dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Nah di situ, dari dua ayat ini kita temukan prinsip mengenai konsep keselamatan iman Kristen yang bagian ketiga adalah bahwa keselamatan tidak bisa hilang. Karena itu dijamin oleh Tuhan Allah sendiri. Di situ bilang, pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Ini merupakan
jaminan keamanan yang mutlak. Katanya, seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Ya, tangan Tuhan itu melambangkan kuasa perlindungan yang kuat. Tidak ada kekuatan bisa merebut kita dari tangan Tuhan. Iblis dunia ini, diri sendiri mau melarikan dari Tuhan, tidak bisa. Keselamatan Tuhan sudah berikan pada kita, dan itu menjadi milik kita untuk selama-lamanya. Tidak bisa hilang karena dipelihara oleh Tuhan. Jadi Tuhan berikan jaminan yang mutlak. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, tadi malam itu saya membaca tulisannya Pak Budi Asali mengenai teks ini. Yohanes pasal 10 bagian yang kita baca tadi. Dia mencoba membedakan, kalau tidak teliti tidak temukan kata-kata ini. Dia membedakan, kalau Bapak sudah perhatikan dengan baik, ya. Di ayat yang ke-28 itu dikatakan bahwa seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku, kata Yesus. Perhatikan, tidak akan merebut, ya, tidak akan merebut. Ada kata tidak akan merebut. Tapi di ayat yang ke-29 dikatakan bahwa tidak dapat merebut atau merampas. Jadi ayat 28 bilang tidak akan merebut. Ayat 29 bilang tidak dapat merebut. Ini kan ada semacam perbedaan di sana toh. Bisa kita temukan di situ. Ada prinsip yang sangat penting. Tidak akan merebut, maksudnya ini bicara mengenai kesetiaan Tuhan. Dia sudah pegang, dia bilang tidak akan ada yang bisa merebut. Ini kan kesetiaan Tuhan. Kemudian satu ayat 29, tidak dapat merebut itu maksudnya apa? Ini bicara mengenai kekuatan Tuhan. Tidak ada yang bisa merebut, maksudnya ini Tuhan setia pelihara. Tidak dapat merebut, maksudnya siapa bisa menandingi kekuatan Tuhan? Ada yang bisa merebut mereka? Tidak bisa. Sehingga sekali lagi bahwa kita sudah diselamatkan. Ya, kita menjadi milik Tuhan untuk selama-lamanya. Yesus pernah katakan satu kalimat begini. Yohanes 6 ayat 39, dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang. Memang tidak ada yang hilang. Milik Tuhan tetap milik Tuhan. Tidak bisa hilang. Tidak ada yang bisa pisahkan kita dari kasih Tuhan atau dari tangan Tuhan. Karena Tuhan itu setia adanya. Mazmur 121 ayat 3b mengatakan, penjagamu tidak akan terlelap. Tuhan itu peduli. Dia tahu bahwa kita ini terbatas. Dulu ada orang buat ilustrasi yang baik sekali, menolong kita mengerti. Dia bilang begini, andaikan ini tangan Tuhan, lalu ini tangan kita. Kita berpegangan pada Tuhan. Kita akan bertahan berapa lama? Kalau kita dibiarkan berpegangan pada Tuhan, kita tidak kuat karena kekuatan kita terbatas. Tapi orang itu bilang, sebenarnya bukan kita yang pegang, tapi Tuhan yang pegang tangan kita. Dan ketika tangan Tuhan memegang hidup ini, ya itu tadi ayat itu bilang, tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Tidak seorang pun bisa merebut kita dari tangan Tuhan. Makanya ada satu ayat yang biasa disebut sebagai rantai emas daripada keselamatan. Roma 8 ayat 30 bilang, mereka yang ditentukan dari semula, mereka itu dipanggil. Mereka yang dipanggil, mereka itu juga dibenarkan. Mereka yang dibenarkan, mereka juga dimuliakan. Jadi katanya ditentukan terus, ini kan dipilih ya, terus dipanggil. Habis dipanggil, dibenarkan. Sudah dibenarkan, dimuliakan. Tidak mungkin ditetapkan terus tidak jadi dipilih, tidak bisa. Tidak mungkin ditetapkan, dipilih, tidak jadi dibenarkan. Tidak bisa. Tidak mungkin ditetapkan, dipanggil, dibenarkan, tidak jadi dimuliakan. Karena ayat ini bilang, yang ditetapkan akan dipanggil, yang dipanggil dibenarkan, yang dibenarkan dimuliakan. Jadi sekali lagi, keselamatan itu pemberian Tuhan. Dan itu tidak bisa hilang. Tuhan sudah tahu kekuatan kita. Kita ini lemah, mudah tersesat. Bahkan tidak bisa melindungi diri sendiri. Ya, faktanya kita sering jatuh bukan? Sering goyah apalagi kalau ada masalah. Kita mudah jauh dari Tuhan. Maka ada teolog Reform namanya John Owen, dia bilang, jika keselamatan dapat hilang, maka tidak ada seorang pun yang akan selamat. Betul atau tidak?
Kalau sampai keselamatan hilang, tidak ada yang bisa selamat. Siapa bisa selamat? Tidak bisa. Kalau itu tergantung pada kita ya. Tapi itu karena Tuhan Allah yang menjaminnya. Tidak ada yang bisa memisahkan kita. Ada satu lagu yang saya sendiri tidak tahu persis siapa tulis lagu ini. Tapi syairnya indah sekali. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu Tuhan sahabatku, kelaparankah, ketelanjangankah, tak satu pun. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu Tuhan sahabatku. Aniaya sahabat yang sejati, dalam bahaya kau menggendongku, engkau Yesus sahabatku. Amin. Tak ada yang bisa pisahkan. Saya kira penulis lagu ini mengerti Alkitab dengan baik. Dia mengerti prinsip yang kita baca hari ini. Keselamatan tidak bisa hilang itu. Dia mengerti dengan baik. Kan Paulus sudah tulis dalam Roma 8 itu. Ayat 35 bilang, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan? Atau kesakitan atau penganiayaan? Atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Ayat 38 bilang, sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik di atas maupun yang di bawah ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Puji Tuhan bukan? Amin. Kita bersyukur karena kita mendengarkan berita indah yang Tuhan berikan pada kita. Misalnya ya ada bapak-bapak berjalan bersama dengan anaknya. Melewati lokasi di mana sedang terjadi banjir. Untuk papa tidak membahayakan karena tidak terlalu tinggi. Tapi untuk anaknya sangat berbahaya. Lalu menyeberang dengan anaknya. Anaknya sangat ketakutan akan keseret banjir. Tapi papa pegang tangannya. Ya, saat anaknya panik, papa bilang apa? Tenang, kamu tenang. Papa pegang tanganmu. Tidak mungkin kamu itu akan terseret arus banjir. Ini gambaran mengenai hidup kita. Kita dipegang oleh tangan Tuhan. Dan tidak ada yang bisa lepaskan. Itu untuk selama-lamanya. Nah, Bapak Ibu dan Saudara-saudara, ini merupakan konsep keselamatan menurut iman Kristen berdasarkan teks firman Tuhan yang kita baca. Sekarang, saya akan bergeser kepada bagian berikut untuk kita lihat siapa yang diselamatkan dalam teks ini ya. Atau siapa yang hidup kekal oleh Tuhan. Coba perhatikan ayat 28. Ayat 28 itu bilang begini. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka. Mereka ini siapa ya? Bagaimana? Harus kita teliti. Jangan kita buru-buru bilang kita. Harus kita teliti. Bagaimana kita tahu siapa mereka ini? Kita tidak bisa ketahui dengan baik kalau tidak baca ayat 27. Saya tidak tahu saya kutip ayat 27 atau tidak. Coba ditampilkan ayat 27. Oh ini. Perhatikan ayat 27. Domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka. Mereka mengikut aku. Itu ayat 27. Baru nanti di ayat 28 bilang. Aku beri hidup bekal kepada mereka. Jadi yang dapat hidup bekal itu siapa? Domba-domba. Bukan sekadar domba-domba tapi dia bilang domba-dombaku. Ya, coba ayat 26 itu saya kutip di sini. Kalian tidak percaya sebab kalian tidak tergolong domba-dombaku. Jadi ada yang merupakan domba-dombanya Tuhan. Kalau menurut teks ini ya ayat 26 itu ada yang tidak tergolong dombanya Tuhan. Betul ya? Ini bicara mengenai apa sih? Ayat 27 itu, kalau dihubungkan ayat 28 itu, mereka yang dimaksud dalam ayat 28 itu, ayat 27 menjelaskan, Yesus bilang domba-dombaku. Ayat 26 bilang, ada domba-domba yang bukan dombanya Tuhan. Itu maksudnya ini, bicara mengenai pilihan Tuhan. Bahwa ada yang dipilih, ada yang tidak dipilih. Sering kita kenal dengan predestinasi. Dasarnya apa ya? Efesus 1:4 yang bicara mengenai itu karena kasih dan kerelaan kehendaknya. Jadi kita bisa dipilih Tuhan, harus bersyukur pada Tuhan. Tapi sekarang, bagian ketiga ini, saya mau ajak kita untuk evaluasi diri. Ini penting. Evaluasi diri mengenai apa?
mengenai poin ini. Betulkah aku orang pilihan Tuhan? Betulkah aku orang yang menerima hidup kekal? Betulkah aku orang yang menerima keselamatan dari Tuhan? Bisa kita ukur di ayat 27 itu. Coba kita lihat untuk mengukurnya. Ayat 27 itu kita temukan poin berikut. Bagaimana kehidupan orang yang selamat atau diberi hidup kekal oleh Tuhan? Ayat 27. Domba-dombaku mendengarkan suaraku. Jadi orang pilihan Tuhan yang mendapatkan hidup kekal itu katanya mendengarkan suaraku, kata Yesus. Mendengar suaraku ini bicara mengenai menunjukkan adanya kepekaan dalam hati, adanya ketaatan dan hubungan berkelanjutan dengan Yesus melalui firman-Nya. Sederhananya itu begini. Pilihan Tuhan, domba-domba Tuhan, yang dapatkan hidup kekal itu orang itu bergirang kalau dengar firman Tuhan. Ya, senang untuk duduk dan mendengarkan firman Tuhan, suka dengarkan firman Tuhan. Nah, di sini loh. Saya kira masing-masing perlu ukur diri di sini. Saya termasuk orang seperti ini atau tidak. Kalau dengar firman Tuhan itu senang. Tapi misalnya orang tidak suka dengar firman Tuhan. Dahulu pendeta Hanel pernah cerita. Pendeta Hanel itu yang merintis gereja Elios ini ya. Dia bilang ada orang pernah dia layani. Tiap kali dengar khotbah itu telinganya panas katanya. Ya, setiap kali dengar telinganya panas. Ada yang tidak beres dalam diri orang itu. Kemudian baru dibereskan. Tapi maksudnya apa? Pilihan Tuhan, domba-domba Tuhan mendapat hidup kekal itu, mereka dengarkan firman Tuhan itu tertarik, senang atau suka atau berkirang. Suka mendengarkan firman Tuhan. Nah selama ini kira-kira bagaimana kita ini? Suka mendengar firman Tuhan? Ada orang yang kadang dengar firman Tuhan, bolak-balik tolek ke belakang lihat jam. Pernah lihat orang begitu? Bolak-balik lihat jam. Sampai ada teman saya bilang, jangan lihat jamnya terus, gak bakal hilang jamnya. Bergurau begitu. Kamu tenang, dengarkan. Gak hilang jam itu, jangan dilihat terus. Maksud dengar firman Tuhan itu tertarik atau senang. Ya, itu tandanya orang itu dipilih Tuhan. Kemudian yang kedua, masih ayat 27. Kalimat berikut. Aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Ini ada kata-kata mengikut aku. Maksudnya itu pilihan Tuhan itu suka dengar firman Tuhan. Kemudian pilihan Tuhan itu mau mengikut Tuhan. Mengikuti tuntunan Tuhan selaku gembala. Kan dia, kita domba kan dia gembala kan. Berserah pada bimbingannya. Menaati segala perintahnya serta mengikuti teladannya dan bimbingannya melalui Roh Kudus dengan penuh sukacita. Ikuti jejaknya. Berjalan seturut apa yang Tuhan inginkan. Jadikan dia sebagai panutan. Waktu beberapa hari yang lalu itu, saya lupa hari apa. Senin atau Selasa. Atau Rabu saya lupa. Ada satu pertemuan di Surabaya Convention Hall. Saya datang di pertemuan itu. Saya tidak terlalu hafal jalannya. Kami berangkat bertiga, ada 2 orang teman, 1 bapak, 1 ibu. Kemudian, ibu ini juga tidak tahu jalannya. Kita sepakat bapaknya di depan. Bapaknya jalan di depan, kami di belakang. Ibunya di tengah, saya di belakang. Kami lewat jalan, sepanjang jalan itu, bapaknya ke kanan, kami ke kanan. Bapaknya ke kiri, kami ke kiri. Kadang-kadang lewat jalan, sampai saya pikir, wah jangan tersesat ini. Ternyata tidak. Jadi ke kanan, kita kanan, ke kiri, kita kiri. Ya belok-belok terus. Kalau di mana dia berhenti karena ada rambu itu kita berhenti. Jalannya kita jalan. Nah akhirnya kami tiba di tempat tujuan. Maksudnya apa sih? Dengan mengikuti jejak orang itu. Jadikan dia panutan maka bisa sampai di tujuan. Bapak Ibu dan Saudara-saudara. Ikuti jejak Yesus di sini maksudnya apa? Mari kita pikirkan sejenak. Waktu Yesus mati di salib kalimat pertama dia bilang apa? Bapa, ampunilah mereka. Dombanya Tuhan yang ikut Tuhan. Yesus bilang, Bapa ampuni mereka. Stefanus bilang apa? Waktu dilempari dengan batu sampai mati dia bilang, jangan tanggungkan dosa ini pada mereka. Maka pengikutnya Tuhan atau dombanya Tuhan suka mengampuni. Bagaimana? Selama ini sudahkah kita mengampuni yang menyakiti kita? Ini pergumulan kita. Kita yang Tuhan menolong kita bukan? Kemudian, Yesus itu tidak mementingkan diri sendiri. Kenapa dia rela mati di salib? Tidak pentingkan diri sendiri. Dia memikirkan keselamatan manusia. Maka, pengikutnya Tuhan jangan pentingkan diri sendiri. Pikirkan yang lain. Ya.
Waktu hari Senin itu kami ke Malang. Datang ke rumah duka di putranya Pak Mulyono. Cerita-cerita, mereka sangat terharu, terkesan dengan pelayanan daripada Jemaat di Surabaya, Gereja Surabaya pada Bapak Mulyono. Beliau gabung dengan kita kan kira-kira ya hampir 5 tahunan mungkin ya Pak Mulyono ini. Kemudian kita datang ke sana, anaknya terkesan cerita. Katanya Bapak kalau di gereja, kalau selesai kebaktian ada yang bantu kan beberapa tahun terakhir kan kalau jalan agak sulit karena kakinya sakit kan. Katanya ada yang bantu menuntun. Kemudian kalau misalnya selesai kebaktian belum dijemput anaknya diambilkan minum. Mau naik sepeda motor dibantu. Naik sepeda motor dipesani Pak Stefanus. Pak, anaknya namanya Pak Stefanus. Ingatkan Bapak ya supaya pegangan. Mereka terkesan sekali. Ini maksudnya apa sih? Pengikutnya Tuhan memikirkan kebaikan orang lain. Tidak memikirkan diri sendiri. Itu teladan Yesus. Yesus itu rela berkorban. Rela berkorban. Dia rela mati di salib bagi manusia. Maka pengikutnya Tuhan, domba Tuhan, milik Tuhan, harus belajar dari sini. Rela berkorban. Ya, waktu Yesus ada di dunia ini, dia sering beribadah. Mengajar di bait Allah, diajak orang tuanya ke bait Allah, dan seterusnya. Ini maksudnya apa? Kalau kita ikuti teladan Yesus, mengikut Tuhan, kita juga harus rajin beribadah. Amin. Selama ini rajin beribadahkah? Bagaimana? Kita harus rajin beribadah. Tadi malam itu doa penutup waktu panitia mau pulang. Itu saya lupa kira-kira jam 10 lebih. Panitia persiapan. Coba lihat. Ini dihiasi begitu rupa di pinggir-pinggir itu. Dihiasi di luar juga begitu. Dihiasi demikian rupa. Di dalam doa saya bilang ini, Tuhan, tolong kami supaya jangan hanya gedung gereja ini ruangannya kami hiasi dan indah seperti ini. Tapi kiranya hati kami, hidup kami juga, Tuhan menolong supaya kami membentuknya sedemikian rupa untuk menjadi indah. Kehidupan yang indah. Agar dimanapun kami berada, bisa memancarkan kebaikan dan kasih Tuhan. Nah karena itu Bapak Ibu dan Saudara-saudara, di hari Jumat ini kiranya, Jumat yang agung ini di mana Yesus mati disalib, mari kita pikirkan. Tuhan sudah beri selamat pada kita. Selamat itu tidak bisa hilang. Hidup kekal menjadi milik kita untuk selama-lamanya. Itu dijamin oleh Tuhan. Karena itu, mari sepanjang hidup kita, jadilah orang yang suka mendengar firman Tuhan. Ikuti teladan Tuhan dalam hidup ini. Dengan demikian, sesudah kita tinggalkan dunia, Yesus katakan, baik sekali perbuatanmu. Hai hambaku yang baik dan setia. Mari turut dalam kebahagiaan Tuhanmu. Kiranya Tuhan berkati kita semua. Amin.